Udara malam di desa terpencil itu terasa dingin dan lembab. Embun menempel di dedaunan, menciptakan suasana sunyi yang mencekam. Di tengah keheningan itu, terdengar suara sayup-sayup, seperti suara perempuan menangis. Di sebuah rumah sederhana di pinggir desa, seorang gadis muda bernama Wulan terbangun dari tidurnya. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan samar-samar mendengar suara tangisan itu. "Siapa itu?" gumam Wulan, matanya terpejam. Ia mencoba kembali tidur, namun suara tangisan itu semakin keras. Wulan membuka matanya dan melihat bayangan hitam terbang di luar jendela. Bayangan itu bergerak dengan cepat, seperti kelelawar, dan menghilang ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, Wulan menceritakan mimpinya kepada neneknya, Mbah Sri. Mbah Sri mengerutkan kening dan berkata, "Itu Kuyang, Wulan. Makhluk jahat yang suka menghisap darah manusia." Wulan terkejut. Ia tidak pernah mendengar cerita tentang Kuyang sebelumnya. Mbah Sri menjelaskan bahwa Kuyang adalah makhluk halus yang bisa memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Kepala Kuyang itu bisa terbang di malam hari dan menghisap darah manusia. Kuyang biasanya muncul di malam hari, saat bulan purnama, lanjut Mbah Sri. Mereka suka menyerang orang yang sendirian dan lemah. Wulan semakin takut. Ia mulai memperhatikan lingkungan sekitarnya dengan seksama. Malam itu, Wulan berjaga-jaga di dalam rumahnya. Ia mendengar suara sayup-sayup di luar, seperti suara orang berbisik. Wulan mengintip dari balik jendela. Matanya membelalak. Ia melihat bayangan hitam terbang di atas rumahnya. Bayangan itu bergerak dengan cepat dan menghilang ke dalam kegelapan. Wulan berteriak memanggil Mbah Sri. Mereka berdua keluar rumah dan melihat ke arah bayangan itu menghilang. "Itu Kuyang, Mbah," teriak Wulan. Mbah Sri mengangguk. Ia mengambil sebilah pisau dan membacakan mantra. "Kuyang, pergi kau dari sini. Jangan ganggu ketentraman desa ini," teriak Mbah Sri. Bayangan hitam itu berhenti sejenak, kemudian menghilang ke dalam kegelapan. Wulan dan Mbah Sri berpelukan, ketakutan. Sejak malam itu, Wulan dan Mbah Sri selalu berjaga-jaga. Mereka tidak pernah keluar rumah sendirian di malam hari. Mereka juga selalu berdoa dan meminta perlindungan kepada Tuhan. Kuyang terus menghantui desa itu. Warga desa hidup dalam ketakutan. Mereka tidak tahu kapan Kuyang itu akan menyerang lagi. Suatu malam, Mbah Sri tiba-tiba jatuh sakit. Wulan panik. Ia tidak tahu harus berbuat apa. "Mbah, kau kenapa?" tanya Wulan. "Aku kelelahan, Wulan," jawab Mbah Sri. "Aku sudah tua, dan aku tidak bisa melawan Kuyang lagi." Wulan menangis. Ia tidak ingin kehilangan Mbah Sri. Ia bertekad untuk mengalahkan Kuyang itu. Wulan mencari tahu cara mengalahkan Kuyang dari buku-buku kuno. Ia menemukan sebuah mantra yang bisa mengusir Kuyang. Malam itu, Wulan berjaga-jaga di luar rumah. Ia menunggu Kuyang itu datang. Saat bulan purnama muncul, Wulan melihat bayangan hitam terbang di atas rumahnya. Wulan segera membacakan mantra itu. "Kuyang, pergi kau dari sini. Aku tidak takut padamu," teriak Wulan. Bayangan hitam itu berhenti sejenak, kemudian menghilang ke dalam kegelapan. Wulan lega. Ia berhasil mengusir Kuyang itu. Sejak malam itu, Kuyang tidak pernah muncul lagi di desa itu. Warga desa pun merasa lega. Wulan dan Mbah Sri pun hidup bahagia. Mereka berdua selalu berhati-hati dan tidak pernah melupakan pengalaman mengerikan mereka dengan Kuyang.